Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah membuka pendaftaran penerima bantuan insentif pemerintah 2021 untuk pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendaftaran akan berlangsung hingga 4 Juli 2021 mendatang. Di waktu yang bersamaan, Kemenparekraf juga menggelar sosialisasi BIP 2021 di Taman Lumbini Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sosialisasi dilakukan agar program BIP ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pelaku parekraf. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ikut melakukan sosialisasi ini. Turut hadir dalam acara ini, diantaranya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusindibio yang hadir secara daring, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fajar Hutomo, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sinung Rahmadi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DIY Singgih Raharjo, Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Indah Juanita, serta Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Hanifah Makarim. Dalam sosialisasi ini, Menparekraf mengajak pelaku parekraf untuk memaksimalkan program BIP 2021. Program tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam membantu pelaku parekraf agar tetap survive di tengah pandemi COVID-19. Menparekraf mengungkapkan, bagi pelaku usaha yang berbasis digitalisasi, diminta dapat memanfaatkan program BIP ini sebagai semangat untuk menciptakan produk yang menarik dan berkualitas, serta konten yang kreatif. Tak dipungkiri pembuatan produk seperti itu dibutuhkan biaya, karena itu pemerintah hadir untuk memenuhi para keinginan pelaku usaha. Dalam kesempatan ini, Menparekraf meminta keterlibatan aktif masyarakat dan media untuk bersama-sama mengawal program ini, sehingga bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Peluang-peluang untuk mencetak pemenang di masa depan. Dengan sekali kunjungan, kita bisa menyentuh program-program yang mengangkat local heroes, pemenang-pemenang yang ada di sekitar Joglo Semar ini. Bagaimana pemerintah hadir dengan kebijakan yang tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Bayangkan kalau waktu itu kita tidak datang, kehilangan momentum. Nah, ini yang kita harapkan, bantuan insentif pemerintah, Pak Fajar, Mbak Hanifah, Pak Sugeng juga yang ikut membidangi, bisa kita dorong. Kenapa tahun ini kita tingkatkan 3 kali lipat jumlahnya? 3 kali lipat ini karena kita melihat contoh yang betul-betul konkret dan real, kehadiran kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, di tengah pandemi dan sulitnya ekonomi, kita tidak bisa business as usual, tidak bisa cara-cara lama dalam menggerakkan ekonomi kita, dalam cara kita bertahan, dalam cara kita untuk mengambil peluang. Ini harus kita lakukan terobosan-terobosan. BIP menurut saya adalah terobosan yang mudah-mudahan bisa membawa kita keluar dari pandemi ini. Kita juga membutuhkan leaders, pemimpin-pemimpin dunia usaha, pemimpin di pemerintahan, pemimpin-pemimpin di pemerintah daerah, pemimpin-pemimpin di institusi pendidikan yang mau melakukan kebijakan dengan penuh berkeadilan. Selama ini mungkin kita belum menyentuh kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Hari ini kita hadir, BIP kita sosialisasikan. Mudah-mudahan kita akan menjaring usaha-usaha yang akan mampu menciptakan geliat baru di pariwisata dan ekonomi kreatif. Akhirnya, saya juga ingin mengajak kita menyikapi bahwa pandemi ini mestinya menjadi satu pemicu transformasi. Saya memulai bisnis di saat krisis. Di tahun 97 saya di PHK, Bapak Ibu. Betul, seorang Sandi Uno pernah merasakan menerima surat dipecat dari pekerjaannya karena keadaan krisis pada saat itu. Akhirnya saya banting setir menjadi pengusaha. Memulai usaha pada saat itu kami hanya bertiga. Kebetulan bidang usaha saya adalah keuangan dan investasi. Memberikan konsultasi keuangan. Alhamdulillah, usaha yang dimulai saat krisis per hari ini sudah tumbuh berkembang menjadi perusahaan investasi
aktif di Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Yes. Apalagi ada pemerintah yang sekarang mendampingi dengan bantuan insentif pemerintah. Siap semua? Semangat semuanya? Nah, BIP merupakan program tahunan sejak 2017 yang sebelumnya dijalankan oleh Badan Ekonomi Kreatif dan telah disalurkan kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia untuk memberikan tambahan modal kerja dan atau investasi aktiva tetap untuk meningkatkan kapasitas usaha. Pada 2020, penyaluran BIP dianggarkan sebesar 24 miliar rupiah dan tahun ini ditingkatkan 3 kali lipat menjadi 60 miliar rupiah. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fajar Hutomo menjelaskan sasaran peserta BIP tahun ini dibatasi pada 7 subsektor ekonomi kreatif, yakni aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, serta sektor pariwisata. Berbeda dengan tahun lalu, BIP 2021 dibagi menjadi 2 kategori, yakni BIP reguler dan BIP jaring pengaman usaha. BIP juga tidak sama dengan program hibah pariwisata yang juga sedang dipersiapkan pemerintah. BIP reguler adalah bantuan insentif pemerintah yang diperuntukkan untuk menambahkan modal kerja dan atau investasi aktiva tetap dalam rangka peningkatan kapasitas usaha dan atau produksi pelaku usaha parekraf. Sedangkan BIP jaring pengaman usaha adalah bantuan insentif pemerintah yang diperuntukkan untuk menambahkan modal kerja dan atau investasi aktiva tetap dalam rangka membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk keberlangsungan usahanya khususnya akibat efek pandemi. Fajar mengatakan, kegiatan sosialisasi BIP tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memahami seluk-beluk mengenai program BIP, termasuk bagaimana tata cara tahapan, syarat dan lainnya, serta mendorong agar pelaku usaha yang memenuhi syarat untuk mengikuti program ini. Nantinya dana bantuan insentif dapat digunakan untuk modal kerja atau modal tetap, sewa atau beli software dan hardware, sewa ruang kerja atau pembayaran jasa. Tim Eljon Media melaporkan.